Nah, Yesus pakai masker. Yesus seperti segambar dengan saya. Pakai masker Saya tidak segambar dengan Yesus? Yesus. Pakai masker. Semua pejabat surga segambar dengan manusia. Yang pasti Yesus pakai kacamata. dengarkan. Ah. Jawab dulu pertanyaan saya, Nora. Ya, apa? Kalau jam dindingmu udah mati kalau tuh, jam Nabi setengah tiga, bukan nggak Nabi sanggup kopi barbar, baterai. kalau Woi, Nabi jam dindingmu bukan tuh udah Nabi setengah barbar, tiga tuh, nggak sanggup siapakah kopi baterai. junjungannya? Baterai harga 10.000 aja nggak sanggup kau. Kita mengaku Yesus datang sebagai manusia, dialah penyesat dan antikristus. Barang siapa tidak mengaku Yesus sebagai junjungan atau sebagai Nah. Kristus, maka dia antikristus. Junjungan itu Nabi apa Tuhan? Kristus artinya junjungan. Junjungan itu Nabi atau Tuhan? Junjungan itu adalah segala sesuatu yang di atasku. Yang di atasmu apa? Plafon, Segala yang genteng. memerus. Berjunjungan. Muhammad tidak mengaku Yesus seorang anak Allah. Muhammad tidak Yesus. mengaku Yesus seorang Kristus. Oke, Yesus punya bapak siapa? Yahweh, Ibunya Yesus siapa? Maria. Yang menghamili Maria Yahweh. Yesus tiba di dalam rahim Maria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Tanya Jawab Iman, tempat di mana Islam dan Kristen bertemu dalam ruang diskusi dan debat. Di sini, setiap argumen akan diuji dengan dalil, logika, dan kejujuran berpikir. Para apologet Islam akan menjelaskan kebenaran agama Islam dengan hujah yang kuat, sementara pihak Kristen akan bertanya dan berusaha mempertahankan keyakinannya dengan cara mereka. Ini bukan sekedar diskusi dan debatan, melainkan pembelajaran iman dan logika yang membuka mata kita tentang siapa Tuhan sebenarnya dan bagaimana manusia memahami wahyunya. Nah, singkat kata, mari kita lihat video sekarang. Pertanyaannya, siapakah junjungannya Nabi Muhammad? Yesus. Jangan asbun, jawab menurut Loh. Quranmu. Yesus. Yesus kan diberikan kuasa. Dikuasa di bumi dan di Saya sorga. ulang ya. Pakai otakmu Nora. Kalau ada Ya. otakmu ya, ulang. Orang barbar, orang nggak karu-karuan, yang nggak ada aturannya, pasti nggak ada junjungannya, nggak ada majikannya. Nah, pertanyaan saya, siapakah junjungannya Nabi Muhammad? Yesus. Kok Yesus? Loh, Di mana pula? kan Yesus mengatakan segala kuasa. Gak ada hubungan Muhammad sama Yesus. Loh, Yesus kan Tuhan kan? Yesus itu junjungan bagi Kristen. Terus? Jawab aja terus-terus. Mana nya? Oke, Tadi Yesus aku junjungan cerdas. bagi Kristen. Kau bilang Yesus junjungan bagi Kristen kan? Ya, Nah, Yesus sunat, kau sunat. Yesus bukan persoalan sunat makanya disebut Loh, junjungan. kan namanya junjungan itu harus kita Jawab ikuti dulu, nggak usah dulu junjungan lari. kita. Contoh Gini ku dulu, masak, jelas dulu. sebentar, Kita ku bicara masak. terstruktur dulu. Sebentar ku terstruktur masak, dulu. sebentar. Nandar, jawab dulu Nandar. Sebentar dulu, sebentar. Kan kau kan pengen jawaban. Contoh, saya buat analogi dulu. Contoh, kayak Bang Nandar junjungan saya.
Beliau tidak makan B2, saya tidak makan. Beliau bersunat, anak saya laki-laki juga bersunat. Beliau sholat, saya juga sholat. Itu namanya junjungan, panutan. Sebagai contoh. Oh, jadi nah, udah? karena nabimu kawin sama si Anu, maka si Nandar juga kawin harus sama si Anu itu gitu. Si Nandar kawin, kan si Nandar nggak kawin sama laki-laki. Mamat kawin sama si Anu. Tunggu dulu, sebentar. Yesus tidak kawin, kenapa kalian kawin? Oh, makanya Yesus kejunjungan kan itu menjunjungan bukan persoalan kalian. itu. Yesus tidak kawin, kenapa kau kawin? Jadi kejunjungan bukan persoalan perbuatan yang dijunjung. Saya bertanya sekarang gini loh. Junjungan itu adalah orang yang kita jadikan sebagai panutan kita, sebagai contoh. Nah, Nabi Muhammad menikah, kami juga menikah. Nah, Yesus tidak kawin, kenapa kau kawin? Wow, kalau soal masalah, dengarkan. Misalnya, si Anwar adalah junjunganku, ya. Nah, si Anwar ini istrinya si Tuti. Karena si Anwar menikahi si Tuti, apakah saya harus menikahi si Tuti? Junjungan itu apa yang menjadi panutan sikap, sifat dan dan tindakan dia itu yang junjungan menjadi. adalah Dengar, seperti gini. Dia pemerintah, guru beri perintah atas yang diperintah itu. Guru itu menjadi contoh bagi muridnya. Jadi akhlak perilaku guru itu yang akan menjadi cerminan bagi murid-muridnya. Nah, begitupun juga baginda Rasulullah Nabi Muhammad. Beliau menjadi suri tauladan bagi pengikutnya. Beliau bersolat, kami solat. Beliau tidak makan B2, kami tidak makan B2. Nah, sekarang saya tanya. Jadi Yesus tidak mengajarkan katanya sunat. Junjungan bagi umat Kristen. Pertanyaan saya, Yesus tidak kawin, kenapa kau kawin? Yesus tidak mengajarkan untuk tidak kawin. Yesus kawin tidak? Yesus tidak mengajarkan untuk tidak kawin longor. Berarti Yesus mengajarkan kawin. Persoalan kejunjungan kami terhadap Yesus bukan persoalan kami tidak kawin. Tidak. Guru adalah junjungan. Ya, bukan Yesus berarti mengajarkan setiap kawin yang atau dilakukan tidak. guru adalah harus dilakukan murid. Ya, Yesus mengajarkan kawin atau tidak? Tidak. Yesus tidak mengajarkan kawin. Karena Terus kenapa kalian kawin? terhadap Yesus, Siapa yang mengajarkan kalian kejunjungan kawin? kami terhadap Yesus bukan Abang. persoalan sunat, bukan Siapa persoalan yang kawin. mengajarkan kamu kawin? Yang pasti Nabi Siapa barbar yang adalah mengajarkan Nabi yang kau tidak kawin? berjunjungan. Saya bertanya, siapa yang mengajarkan kau kawin? Siapa yang mengajarkan saya kawin Ya? adalah itu adalah perintah penciptaan. Di mana pencipta membilangkan kau kawin? Algoritma daripada Oke. penciptaan. Siapa yang memerintahkan kau kawin? Tuhan mana? Bapaknya Yesus. Yesus punya bapak. Junjungannya Yesus. Yesus punya bapak. Bapaknya Yesus Tuhan Yesus bukan. punya junjungan. Bapaknya Yesus Tuhan bukan. Yesus punya junjungan. Makanya bilang Bapakku yang di surga, itulah junjungannya Yesus. Tuhan atau bukan? Tuhan artinya junjungan sama Kristen. Nah, berarti Tuhan Jadi punya Yesus Tuhan. yang junjunganku, dia juga berjunjungan. Ya, jadi Tuhan punya Tuhan. Iya. Berapa Tuhanmu? Yesus yang junjunganku. Ya, berapa Tuhanmu? Semua yang menjabat di surga itu Berapa adalah pemimpinku Tuhanmu? atau junjunganku. Berapa Tidak Tuhanmu? terkira. Berapa Tidak Tuhanmu? terkira. Banyak kali. Berapa Tuhanmu? Banyak kali. Berarti kau banyak Tuhan. Ya. Jadi siapa yang kau sembah? Semua yang mulia, yang suci pasti saya hormati. Yang mulia, yang suci yang mana? Semua pejabat surga. Yang mana pejabat Dan surga? hanya Siapa para aja pejabat surga lah yang SWT. Hanya Siapa para pejabat surga yang Saya SWT. tanya siapa pejabat surga? Bapak pejabat surga. Semua siapa yang pejabat surga? Pertama, Yahweh, Nah, pemimpin Jadi para Allah. Tuhanmu banyak ya?
Ya, pemimpin Yang para memerintahkan Allah. Jadi yang semua memerintahkan pejabat kau kawin surga itu siapa? adalah- Ya, pertanyaan saya dijawab. Siapakah junjungannya Nabi Muhammad? Jangan kau lapor dulu, Nora. Yesus. Yesus tidak mengenal Muhammad. Tahu dari mana kau? Kau kenal Yesus? Sebab Muhammad adalah antikristus. Kau kenal Yesus? Ya, Bagaimana bentuk mukanya? ya, seperti bentuknya seperti saya. Gimana muka kau? Coba kau open cam. Nah, open cam. Open cam. Gimana bentuk muka kau? Buka maskernya. Oh, nggak bisa. Loh, emang Yesus pakai masker? Dah, nah, Yesus pakai masker. Yesus seperti segambar dengan saya. Pakai Saya masker segambar tidak dengan Yesus? Yesus. Pakai masker. Semua pejabat surga segambar dengan manusia. Yang pasti, Yesus pakai kacamata. dengarkan. Ah. Jawab dulu pertanyaan saya, Nora. Ya, apa? Kalau jam Nabi dindingmu udah mati kalau tuh, jam Nabi setengah tiga, bukan nggak Nabi sanggup kau beli barbar, baterai. kalau Woi, Nabi jam dindingmu bukan tuh udah Nabi setengah barbar, tiga tuh, nggak sanggup siapakah kau beli baterai. junjungannya? Baterai harga 10.000 aja nggak sanggup kau. Siapakah junjungannya nabimu? Yesus. Yesus. Muhammad itu antikristus. Antikristus itu apa? Yang tidak berjunjungan kepada Yesus. 2 Yohanes 1 nomor 7, yang tidak mengaku Yesus datang sebagai manusia, dialah penyesat dan antikristus. Barang siapa tidak mengaku Yesus sebagai junjungan atau sebagai Nah. Kristus, maka Nah. dia antikristus. Junjungan itu nabi apa Tuhan? Kristus artinya junjungan. Junjungan itu nabi atau Tuhan? Junjungan itu adalah segala sesuatu yang di atasku. Yang di atasmu apa? Plafon, Segala yang genteng. memerintahku, junjunganku. Nabiku adalah junjunganku. Jadi berarti Yesus seorang Tuhan, berarti Nabi artinya Muhammad- Yesus salah seorang Nabi junjunganku. Muhammad bukan antikristus, sebab Nabi Muhammad mengaku Yesus adalah manusia, bukan Tuhan. Yes, Muhammad tidak berjunjungan kepada Yesus. Berjunjungan. Muhammad tidak mengaku Yesus seorang anak Allah. Muhammad Oh, tidak Yesus. mengaku Yesus seorang Kristus. Oke, Yesus punya bapak siapa? Yahweh, Ibunya Yesus siapa? Maria. Yang menghamili Maria Yahweh. Yesus tiba di dalam rahim Maria dari Roh Kudus. Nggak usah ketawa kau dalam kebodohanmu. Nggak usah kau ketawa dalam kebodohanmu. Siapa Nampak bapaknya kau on. Yesus? Yahweh. Ya. Siapa ibunya Yesus? Maria. Yang menghamili Bunda Maria Yahweh. Ya nggak masalah. Karena ya nggak usah kau ketawa dalam kebodohanmu. Nggak usah kau ketawa dalam kebodohanmu. Karena Roh Kudus yang ada di dalam rahim jadi Maria Yesus bukan anak Yusuf, tetapi anak Yahweh. bermetamorfosa Apa menjadi Yesus. metamorfosa? Bermetamorfosa. Roh Apa Kudus yang di dalam. metamorfosa? Apa itu? Bedukalilah kau. Ya apa itu? Ya bedukali kau. Nggak tahu arti Apa? metamorfosa. Ya apa itu? Apa? Nggak tahu arti bermetamorfosa. Ya nggak tahu, kasih tahu apa? Bedukalilah kau. Ya apa itu? Tari. Roh Apa? Kudus yang di dalam rahim Maria bermetamorfosa, berubah wujud menjadi daging Yesus. Jadi Yahweh jadi daging. Bukan Yahweh menjadi daging, rohnya Yahweh. Rohnya Yahweh menjadi daging. Ya, Roh Yahweh itu bukan Yahweh. bukan. Berarti roh Sebab Yahweh beda, roh Yahweh Yahweh itulah beda. roh yang Allah. Nah, Roh jadi Yahweh Yahweh itulah berbentuk roh apa? yang Allah, roh yang sangat ajaib. Ya, bentuk Yahweh itu seperti apa? Seperti manusia. Ada hidung Yahweh. Seperti manusia. Ada hidung. Apa? Yahweh ada hidung. Seperti manusia, banyak lengar. Iya, ada hidung atau tidak? Seperti manusia. Kenapa lagi pertanyaanmu?
Yahweh bibirnya tebal apa tipis? Mana ku tahu? Loh, Yang pasti Yahweh udah Yahweh tua itu- atau masih muda? Yahweh itu adalah sosok yang Allah Tritunggal. Iya, dia masih muda atau udah tua? Ya udah tua kali lah. Oh, udah tua. Umurnya kira-kira berapa Yahweh? Dialah yang awal. Dialah yang awal. Saya Panggilan bertanya umur tertua. berapa tahun Yahweh? Yahweh dialah awal segala sesuatu. Umur berapa tahun? Ya mana tahu aku. Loh, terus Orang kok katanya yang kenal segala Yahweh? Kok kenal di mana? Dialah pemimpin para Allah. Siapa pemimpin para Allah? Yahweh. Yahweh bukan Allah. Yahweh itu sosok yang Allah Tritunggal. Berwujud. Berwujud. Ada kaki. Dia seperti manusia. Tingginya berapa kilometer? Ya saya nggak tahu. Punya tangan 2. Seperti manusia longor. Punya biji mata. Pakai lensa. Seperti manusia. Punya Yahweh telinga. itu sesosok yang Allah Tritunggal. Roh Kudus yang mana? Sosok yang Allah Tritunggal. Roh Kudus mana? Roh Kudus adalah bagian dari dirinya. Diri Jadi siapa? sosok yang Yahweh adalah sosok yang Allah Tritunggal, artinya Nah, dia memiliki roh, memiliki Roh raga apa? yang Allah. roh apa? Dia memiliki firman atau kecerdasan Roh dan apa? pengetahuan yang Allah. Roh apa? Kemudian dirinya juga memiliki roh yang Allah. Jadi iblis ada roh. Apa? Iblis juga roh. Iblis juga roh. Roh dari mana iblis? Roh dari mana? Ya, Segala sesuatu berasal dari Yahweh. berarti iblis itu adalah roh Yahweh juga. Iblis itu bukan langsung dari Yahweh, tetapi iblis adalah atau Lucifer atau penghuni gua gelap. Penghuni gua gelap itu adalah disebut pejabat gua gelap atau iblis. Dari sanalah iblis itu mengumandangkan surga palsu. Nah, itu rohnya dari mana? Segala sesuatu berasal daripada Yahweh. Berarti iblis ini adalah roh dari Yahweh. Iya. Berarti Yahweh kau Tapi juga bukan termasuk langsung iblis. secara langsung berasal dari ini. Jadi gini, sama kayak gini. Sekalipun kau berasal dari mamamu, tetapi kau bukan berarti kau lahir menjadi seorang jahat dari mamamu. Ya. Yang pasti Alif Lam Lam Ha tidak pernah disembah oleh Abraham Bibel. Ya, itu harus dihafal. Yang disembah oleh Tuhan Yesus pasti bukan yang disembah oleh para jin. Pertanyaan saya, Zat Gendar, siapakah junjungannya Muhammad? Yesus. Yesus tidak mengenal Muhammad. Muhammad adalah antikristus. Yesus. Muhammad adalah antikristus, tidak berjunjungan kepada Yesus. Oke, saya bertanya ya. Saya bertanya ya. Jawab pertanyaan saya. Siapa junjungan Paulus? Yesus. Siapa junjungan Yesus? Yahweh sama pencipta. Siapa junjungan Yahweh? Tidak, karena dia tidak. Yahweh tidak berjunjungan karena Bohong dialah kau, Yahweh berjunjungan. junjungan Yahweh. tertinggi di semesta. Siapa paling tinggi? Yahweh. Bukan Yesus. Yesus adalah Allah Anak, bukan Allah Bapa. Jadi yang berkuasa anak atau bapa? Semua mereka berkuasa, tetapi yang paling berkuasa Bapaknya. Berarti mamanya nggak berkuasa. Semua makhluk berkuasa. Di mana Allah ibu? Siapa?
Allah Bapa, Allah Anak, Allah Ibu mana? Gak ada istilah Allah Ibu di dalam Bible. Yang ada Allah Bapa, dialah yang melahirkan segala Yesus sesuatu. siapa? Bapak-bapak atau ibu-ibu? Para malaikat surga juga disebut Allah Anak. Yang melahirkan Yesus perempuan atau laki-laki? Yang melahirkan di dunia Maria. Allah Maria mana? Allah Maria. Ya. Kuasa nggak ngerti apa nih ngomongkan ini. Asbun dia nggak ngerti apa-apa. Allah Anak, Iya. Allah Bapa, Allah Ibu mana? Nggak ada Allah Ibu. Terus kenapa ada Allah Bapa, Allah Anak, Allah Ibunya nggak ada? Siapa yang melahirkan Itu anak? berbicara hierarki. Siapa yang melahirkan anak? Melahirkan siapa? Yang melahirkan anak siapa? Anak siapa? Anak. Allah Bapa ada, Allah Anak ada. Yang melahirkan anak siapa kalau bukan Allah Ibu? Yang melahirkan Yesus di dunia Maria. Nah, Allah Ibu mana? Tapi sebelum Yesus hadir di dunia, Yesus sudah ada di sorga. Saya tanya, Allah Bapa, Allah Anak, Allah Mama. Kenapa nggak ada Allah Mama? Gak ada Allah Mama boloon. Jadi gini, menurut Bible, Sang Maha Pencipta tidak pernah memberitahu Siapa yang nama. melahirkan Allah Anak? Menurut Bible, Sang Maha Pencipta Siapa tidak yang pernah melahirkan memberitahu anak-anak? nama. Yang melahirkan Allah Anak siapa? Allah Anak yang melahirkan Yesus, Ya, Maria di bumi. Mama atau tidak? Mama, Ya, mamanya ibunya, Yesus atau ya tidak? ibunya. Mamanya kan? Iya, Berarti Allah Mama ada. bukan tidak ada Allah Mama. Kenapa kok nggak buat Allah Mama ada? Allah Ya. Bapa, Allah Tak Anak, Allah ada Mama. istilah Allah Mama. Loh, terus yang melahirkan Yesus Allah Bapa? Yang melahirkan Allah Bapa artinya, Hah? Allah Bapa artinya Hah? dialah Hah? Allah yang tertinggi. Terus Allah Anak? Allah artinya adalah segala sesuatu yang Allah yang diciptakan oleh Allah Bapa. Terus Allah Mama? Belum balik tanya. Allah Majang? Jadi gini, nama iblis adalah nama binatang. Makanya nama iblis itu tertulis di berbagai macam binatang. Contoh? Cari di YouTube siapa nama iblis, siapa nama binatang, Oke. maka akan ketahuan siapa di sana. Saya bertanya. Nama iblis adalah nama binatang. Oke, sebentar. Yesus mengusir roh iblis itu ke binatang mana yang sampai 2000? Jadi gini, iblis dimasukkan ke babi sehingga para babi-babi tidak dimakan oleh umat iblis. Ya, yang makan babi ini Karena siapa? babi berjasa kepada iblis sehingga para umat iblis tidak mau makan babi. Makanya gini, babi itu kawan iblis. Yang makan babi siapa? Yang Musuh makan babi. babi. Musuh Ya. babi. Yang makan babi siapa? Musuh babi. Musuh babi apa kawan babi? Tidak mau makan babi. Musuh babi apa kawan babi? Musuh babi kawan tidak. Ya, seiblisnya iblis tidak mau makan kawannya. Sebabinya babi, babi tidak pernah mentusbol lubang pantat. Jadi gini, Apa? iblis berkawan sama babi sehingga iblis tidak mau makan babi. Ya, Terus? iblis kan berkawan sama babi. Itulah Tahu. sebabnya iblis Ya. tidak mau makan babi. Siapa Iblis yang berkawan tidak sama makan babi? Roh iblis dibuang ke babi. Terus babi ini ada roh iblis, betul? Betul. Yang memakan babi, kreseng, betul? Iya, karena kami bermusuhan Makanya dengan babi.
Makanya Kristen kayak babi dan iblis, betul? Bukan. Iya, Karena betul. babi adalah musuh kami. Karena babi adalah musuh kami. Garam Cina. Halo garam Cina. Islam Kristen. Monitor Kak Nur, monitor. Islam Kristen, Bang. Karena babi adalah musuh iblis, makanya iblis Katolik. tidak ada makan babi. Katolik. Ya, Lihatlah, Ah, coba, semua tanggapi. dukun dedengkau iblis tidak mau makan babi. Semua dukun di Apa kau bilang? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Babi ada roh iblis, babi dimakan sama Kristen, Kristen memakan babi yang ada roh iblis, ternyata Kristen adalah iblis tidak mau memakan kawannya. Iblis Berarti tidak mau makan kawannya. Iblis Karena tidak mau makan babi itu kawannya ya? menyelamatkan Yesus makan babi iblis tidak? masukkan ke dalam laut. Yesus makan babi tidak? Yesus makan babi. Dari dikatakannya Yesus makan babi daripada Yesus berkapan. Yesuslah yang memberikan perintah semua makanan halal. Sinyal tuh. Lihatlah di semesta ini, tidak ada dukun yang makan babi. Kenapa? Kalau dimakannya babi, berarti dia langsung hilang kedukunannya. Karena Yesus makan babi. Yesus makan babi. Makan babi? Yesus makan babi tidak? Makan babi? Di mana tertulis? Ya, nggak ada. Nampak tertulis mau dia makan babi? Memang, tetapi Yesuslah yang menghalalkan segala macam makanan. Berarti Yesus memasukkan iblis ke dalam babi. Babi ini dimakan oleh Yesus. Berarti Yesus makan iblis. Makanya gini, makanya iblis takut sama Kristen. Kenapa? Yesus ngusir iblis ke babi. Yesus makan babi. Berarti Yesus makan iblis. Oh tidak. Tadi kau bilang Yesus makan Yang babi. dimakan dagingnya, bukan rohnya. Gak ada orang bisa makan roh. Iblisnya kemana? Ya tinggallah di laut. Nggak dimakan Yesus. Iblisnya itu tinggal di gua-gua gelap. Oh, yes, berarti Yesus makan babi, iblisnya disisihkan sama Yesus. Iya kan otomatis begitu dibunuh kan langsung hengkang iblisnya. Oh, berarti Yesus membunuh babi. Ya. Gak mungkin bulat-bulat Terus dimakan sama Yesus iblis. Bincang dulu. Terus di iblisnya dimakan sama Yesus. Ya tidaklah. Orang dia roh. Kayak mana makan roh? Roh jahat. Tapi kok bisa dimasukkan ke dalam babi? Kok dimasukkan ke dalam babi siapa iblisnya? tidak memakan babi berarti kawan babi. Aduh, sinyalku putus-putus kan orang. Lanjutlah dulu kan orang. Ku cari sinyal bagus dulu kan orang. Bang Ben. Aku nggak. Ya, ya. Aku selesai sama Jahat dia. kali ya. Selesai. Aku udah selesai sama Orang dia. barbar tidak berjunjungan. Jadi babi diisi iblis. Babinya dimakan Yesus. Iblisnya lari. Jadi percuma dong iblis ini dimasukkan ke babi. Percuma. Itu kan cerita masa Aduh, aku lalu. turun dulu sinyal aku juga kali. Babinya mengantarkan iblis ke dalam dasar laut. Ya, bukan berarti di setiap babi ada iblis. Tetapi karena babi berjasa kepada iblis, makanya iblis Lanjut, Bang Ben. tidak mau memakan babi. Itu kan masalah historisnya, ada historisnya babi terhadap iblis. Bukan berarti di setiap babi ada iblis. Itu kan masalah historisnya. Babi itu berjasa kepada iblis yang mengantarkan iblis itu ke dalam dasar laut.
Gitu. Lu bukannya Yesus yang berjasa terhadap iblis ya, yang masukin iblis ke dalam babi. Yesus yang berjasa terhadap iblis, bukan babi. Jadi Ayo. Yesus memiliki, Iya kan, dia berjasa nggak Yesus itu terhadap iblis? seorang yang powerful, seorang Allah. Iya Seorang makanya sengaja. dimasak. Sehingga Masak saya tanya, iblis pun takut Yesus berjasa nggak terhadap iblis? Memasukkan iblis ke dalam babi, dia punya jasa nggak terhadap iblis? Jawab. apa? Kenapa jadi keluh lidahnya? Yesus Kalau yang masalah memasukkan jasa iblis dalam berjasa kau babi. bilang, ya nggak apa-apa kau bilang Yesus berjasa memasukkan iblis ke dalam Boleh. babi. Masalahnya apa? Yang pasti saya teruskan ya. yang persahabat Bisa ya? Nabi barbar tidak Makanya berjasa. itu Nabi barbar Sabar, tidak sabar. berjunjungan. karena sabar gue masak. Karena Yesus ini berjasa terhadap iblis. Pertama, dia ini bestian kan sama iblis. Dia pernah naik gunung bareng iblis, camping bareng, naik ke atas gunung bareng iblis. Besti kan Yesus sama iblis. Bahkan Ya, nggak ketika apa-apa, kita itu buka di 1 Korintus 5 persepsimu, nomor nggak 5, apa-apa. sama-sama Karena jadi juru intinya selamat, adalah dan Nabi orang itu barbar harus tidak diserahkan. berjunjungan. Sabar. Kok jadi terguncang tadi sama Tante Mika? Santai loh, kenapa jadi sama saya jadi terguncang? Sedikit pun saya Iya, tergoncang. gantian bisa ngomong nggak? Bisa gantian Ya, ngomong nggak? dikumpulkan klien makhluk Iya. muslim itu, gak ada saya tergoncang. Bisa, Yang pasti, ya bisa gantian ngomong Abraham, nggak? Oh lanjut dulu Abraham silakan. Israel Oke, tidak oke. menyembah Gumasa. lam ha. Gumasa. Jadi Yesus memasukkan iblis ke dalam babi. Pas mau makan babi, iblisnya dikeluarkan lagi. Itu kan cerita bahwasannya dulu. Berarti iblis ini keluar masuk ke dalam babi. Dulu, ya. Gumasa. Jadi kan Yesus Makanya ini sekarang di Gumasa. dasar laut adalah Dengar dulu. oleh para iblis. Dengar dulu. Makanya di dasar Kan- laut itu dihuni Dengar oleh para dulu iblis. Gumasa. Jadi Yesus memasukkan iblis ke babi. Ya kan? Pas Yesus mau makan babi, dikeluarkannya lagi iblis ini. Hah? Babi yang mana? Babi yang dimakan Yesus. Blokannya kau. Tadi kan kamu bilang Yesus memasukkan iblis ke dalam Babi yang diusir, ya, yang dimasuki iblis, dia kan sudah mati ke dalam dasar laut. Belum. Bohong, mana ada ditulis dasar laut? Nabi barbar. Jangan nipu kau. Barbar pasti Nipu tidak pula ini gue masak berhubungan. nih. Jadi ketika Yesus makan babi, apa kata Yesus kepada iblis mengeluarkan babinya? Khayalanmu. Hmm? Jadi Ketika iblis dimasukkan ke dalam dasar babi. kepada iblis. Jadi kan Sehingga Yesus memasukkan iblis ini. ingat kebaikan babi, nenek moyang babi, ya, sehingga iblis. Makanya iblis itu tidak mau memakan babi. Iblis tidak mau makan babi. Karena apa? Karena babi itu dulu. Karena babi Yang babi makanan itu Yesus, rasa. makanya iblis nggak mau makan babi. Karena babi makanan Yesus, bener nggak gue masak? Apa? Karena babi makanan Yesus, makanya iblis nggak mau makan babi. Karena babi itu makanan orang-orang yang Jesus. memusuhi iblis. Makanan Yesus, ya benar. Orang-orang yang memusuhi iblis pasti makan babi. Karena babi itu Oh, berarti Yesus mengambil makanan iblis. apa? Yesus mengambil makanan iblis. Dipelesetkan habis otak dia. Kan iblis Ya. dimasukkan ke dalam babi. Oke, karena Ketika Yesus pertanyaan mau saya makan nggak babi, dijawab-jawab, iblisnya disuruh berarti keluar. Kesimpulan, ya, saya bilang tadi orang barbar, orang nggak karu-karuan. Ketika pasti tidak memiliki junjungan. Yesus makan babi ini, iblis ada nggak di dalam babi? Ya iya enggak lah.
Kenapa dia nggak ada? Dimakan kan dagingnya. Jadi iblisnya dikeluarin lagi. Kalau babinya sudah mati, rohnya otomatis terbang. Oh, berarti iblis merasuk lagi kepada orang. Masuk ke Jesus Kembali iblisnya. kepada- Dia Iblis kembali ke lagi Jesus. dia ke gua gelap. Oh, Bukannya masuk ke berarti- Jesus. Berarti mayat yang keluar dari goa itu iblisnya. Iblis, iya, mayat yang terus makan ikan goreng, terus nak terangkat ke langit dibilang Tuhan. Ah, itu iblis itu. Iblis itu dari Jadi- gua gelap itu keluar. Iblis Benar, Bu Asa. adalah yang berkuasa dari gua gelap. Iya. Oke, Yang mendapat jabatan dari gua gelap. Waktu mayat Yesus keluar dari gua itu gelap apa terang? Ya, Yesus pernah mati, makanya dia dimasuk di dalam gua, di dalam kuburan. Nah, Berarti ini iblisnya yang keluar dari Bersihkan gua. anjing. Hah? Bersihkan Ya. Ben. Kodian Ben. kenapa Iya, kau gua masak. marah sama aku? Ketika Yesus masuk ke dalam gua gelap, dia keluar dari sana. Ya, gua masak. Ya, setelah dia keluar, hidup ya bangkit lah iblis ya. dari gua gelap. Iya, Tante Berarti Rita. berarti Tante Rita, yang iblis keluar ini dari keluar gua dari itu gua iblis ya? gelap. Jadi karena Yesus seorang Tuhan, maka dia kembali ke surga. Seorang atau Tuhan? Tuhan. Seorang atau Seorang Tuhan? Tuhan. Seorang pejabat surga. Karena Yesus Seorang Tuhan, pejabat surga. Apa lagi seorang Tuhan? Seorang Tuhan artinya seorang pejabat surga. Yesus ini seorang atau Pejabat Tuhan? surga. Yesus seorang pejabat surga atau seorang Tuhan. Oh, berarti Yesus ini orang yang dituhankan. Orang yang diteladani, orang yang dituankan. Dituhankan. Artinya- Berarti dia bukan Tuhan asli. Artinya junjungan. Berarti dia bukan Tuhan asli. Semua pejabat surga adalah Tuhan. Oh, semuanya berarti Tuhanmu banyak. Ya. Jadi dan hanya para pejabat surga. Tuhanmu banyak. Ya, hanya para Oke. pejabat surga lah yang Tuhan. Pejabat Ya. nerakanya siapa? Pejabat gua gelap disebut hantu. Pejabat nerakanya siapa? Pejabat gua gelap adalah hantu. Itu Pejabat neraka siapa, Gumasa? Hah? Pejabat nerakanya. Pejabat gua Yesus gelap. lah. Yesus Pejabat lah. nerakanya siapa? Pejabat gua gelap. Yesus yang keluar dari gua gelap tadi. Pejabat yang mengaku-ngaku dia penuntun Tuhan. surga ya, tapi berasal Yang dari gua ngaku-ngaku gelap. Tuhan tadi. Berarti Yesus. Pejabat gua gelap adalah hantu. Oh, Yesus. Itu. Yesus adalah salah seorang Tuhan, salah seorang pejabat surga. Pejabat neraka siapa? Apa? Pejabat neraka siapa? Pejabat neraka yang sekarang sedang bersarang di gua gelap. Yesus yang keluar dari gua gelap tadi. Yang sekarang siapakah yang sedang bersarang sekarang di gua gelap? Yesus. Oh, Yesus kan dari surga. Belum, masih di gua gelap. Belum. Bersarang Belum. sekarang di gua gelap atau di kuburan Di adalah mana Muhammad. Yesus mengatakan dirinya di Yang surga? sekarang bersarang di kuburan ada. Di mana Yesus mengatakan dia tinggal di surga? Kuburan adalah gua gelap. Jadi mamanya Yesus di gua gelap juga. Apa? Ya. Mamanya Yesus di gua gelap juga. Mamanya Yesus sudah di surga. Di mana tertulis mamanya Yesus di surga? Sebab orang-orang suci lulus menjadi Tuhan. Di mana dikatakan bahwa mamanya Yesus Maria itu orang suci? Iya. Maria adalah Siapa? orang suci. Di mana pula mamanya orang suci Salah. dikatakan? Mamanya Yesus adalah orang suci. Yang nyabut nyawa mama Yesus siapa? Yang nyabut nyawa Mama Yesus, Ya, Bapa di surga lah. bukan Yesus. Bukan.
Jadi bapak nyabut nyawa mamanya Yesus. Apa? Bapak nyabut nyawa mamanya Yesus. Jadi gini. Soal Bapak nyebut nyawa, yang nyabut nyawa mamanya Yesus algoritmanya siapa? gini. Algoritma eksistensi nyawa di dalam setiap tubuh adalah algoritma Yang nyawa berada di dalam nyawanya tubuh mama adalah Yesus siapa? apa? Yang nyabut nyawa mamanya Yesus siapa? Yang nyabut Ya, Yahweh. nggak marah Yesus? Siapa Ya, itu enggak. yang itu? Nggak marah dia? Enggak lah. Kenapa nggak marah? Jadi pemilik roh adalah Oh jadi Yahweh sama pencipta. boleh dicabut-cabut nyawa mamanya. Ya. Itu kan sudah ketetapan penciptaan. Setiap daging yang tidak yang tidak lagi memadai menampung roh, maka roh itu otomatis beranjak ke pemiliknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Enok siapa yang nyabut nyawanya? Kok nggak disebut nyawa Enok sama Elia? Itu bukan dicabut, itu otomatis. Gimana kuburannya Elia sama Enok? Misalnya gini, kalau Tante Mika sudah busuk, otomatis nyamamu hilang tanpa dicabut. Tanpa dicabut. Jadi Ya. nyawaku otomatis tanpa dicabut, tapi nyawa Mama Yesus dicabut. Ya, sama itu logikanya, sama setiap orang yang sudah yang tubuhnya tidak lagi sehat atau tidak memadai lagi menampung roh. Kenapa tubuhnya nggak maka sehat? itu otomatis Kenapa tubuhnya nggak sehat? kembali kepada pemiliknya. Kenapa tubuhnya nggak sehat? Kenapa tubuhnya yang sehat? Sudah tua. Sudah tua, jadi dicabut sama Yesus, Bukan dicabut sama Yesus, Longor. sama Bapak. Di dalam Loh, penciptaan. Bapak kan udah tua juga. Dan di dalam Iya, penciptaan. Tante Mika. Bapak di surga makhluk udah tua Tritunggal, juga. Berarti dia mati juga nanti. Di Iya. dalam Iya, Gumasa. penciptaan makhluk Bapak kan udah tua. Tritunggal. Tahunya kau makhluk Tritunggal apa? Yang nyabut nyawa babi siapa? Siapa? Yang nyabut nyawa babi. Itu kan udah otomatisasi daripada penciptaan. Nggak ada cabut-mencabut di situ. Jadi nyawa Mama Yesus dicabut oleh Bapak. Tidak. Tadi kau bilang Bapak. Bapak yang cabut Inilah kemana ini? kawan. Hah? Dalam proses penciptaan sudah diciptakan sedemikian rupa, setiap tubuh yang tidak memadai menampung roh, maka roh itu kembali kepada pemilik Kenapa roh. nggak sanggup nampung roh? Penuh kali rohnya. Loh, nggak pernah sekolah kau ya? Nggak, kan karena nggak menampung lagi biasanya karena penuh. Itu urusan daripada yang pencipta. Yang nyabut nyawa babi, Gak ada nyabut nyawa babi. nyabut nyawa Mama Yesus, Gak ada nyabut nyawa Yesus. nyabut nyawa Yesus, Gak ada. nyabut nyawa Bapak. Gak ada. Jadi nggak ada nyawa. Blow on kali kau ini. Nggak ada nyawa atau ada nyawa? Nyawa itu bisa hinggap di dalam suatu tubuh yang memadai. Oh, nyawa ini ibaratkan burung bisa hinggap. Blow on lo. Taunya kau roh. Burung ini atau blow on. tenaga. Yang blow on burung tadi. Roh itu tenaga. Tenaga hidup. Tenaga, tenaga. Tenaga hidup. Kalau bensin, jadi kalau mobil ada tenaganya, berarti mobil ini ada rohnya. Ada rohnya. Ada rohnya. Roh. Mobil ada tenaganya, Tenaga ada horsepowernya yang kan? bersemayam di dalam Berarti ada tubuh. rohnya gitu, kumasak. Jadi, Hah? jadi kalau mobil ada tenaganya, berarti mobil ini ada rohnya. Ya iyalah. Oh, mobil ada Siapa yang nyebut rohnya. nyawa mobil? Apa? Yang nyebut nyawa mobil siapa? Jadi inilah kalau ke persekolah. Tuh katanya ada Jadi rohnya. pejabat surga,
pejabat surga menyabut nyawa mobil dicabut oleh iblis dipindahkan ke babi dimakan Yesus terangkat ke surga, Bapak menyabut nyawa Yesus, gitu. Ya, Jadi kalau habis bensin siapa yang mencabut bensinnya gitu? Coba. kan bisa Bukan beli. nyawa tadi roh. Blow on. Bentar, Kan bisa berarti beli. kalau baterai ada tenaganya, berarti baterai itu ada rohnya, gue masak. Bener. Iya. Terus siapa yang nyabut nyawa baterai? Roh baterai siapa yang nyabut rohnya baterai? Tenaga baterai menjadi habis di dalam proses pergerakan daripada kendaraan itu. Habis di sini. Yang ngabisin bukan siapa? berarti menjadi musnah. Yang ngabisin rohnya siapa? Tapi terjadinya perbedaan potensial yang nol, makanya tidak ada lagi arus mengalir. Yang habisin rohnya baterai siapa? Istilahnya Masa? kehabisan baterai, kehabisan daya, kehabisan Iya, kehabisan baterai kan roh. punya roh. Kata gue masak, baterai ada rohnya. Yang habisin rohnya baterai siapa? Itu namanya potensial. Oh, dia impoten. Oh, berarti babi ini ponten ada rohnya dimakan oleh Yesus. Roh itu Yesus. roh atau tenaga baterai yang dalam baterai itu namanya potensial. Oh, impoten nggak bisa beranak. Blow on. Jadi ada babi impoten nggak bisa beranak, dimasukkan roh iblis dimakan oleh Yesus, gitu. Jadi Nabi barbar adalah Nabi yang tidak berjunjungan. Enggak, babi tadi kan dicabut nyawanya oleh iblis, ya kan? Siapa bilang? Kamu Mana ada? ada, Wah, jujur. blow on lah. Oke, ketika babi dimakan Yesus, iblisnya kemana? Di gua gelap. Ke tempat asal Menyatu Yesus lah tadi, sama tempat Yesus. gua Yesus. Menyatu dong sama Yesus Ke iblisnya. dalam gua gelap. Makanya Oh, berarti sekarang gua gelap ini tempat yang Yesus. bersarang di gua gelap adalah atau di rumah-rumah hitam Gini, adalah gua masak. Babi yang ada iblisnya ini kan sejaman dengan Yesus. Yang ada goa gelap kan baru goanya Yesus. Berarti iblis tadi masuk ke goanya Yesus. Oh, tidak. Terus goa gelap mana? Kan Nabi Muhammad belum lahir. Yang gini, sampai sekarang di mana kau lihat ada gua gelap? Bukan, iblis yang di dalam babi ini kan babinya dimakan oleh Yesus. Nah, iblis yang di dalam Yesus ini kemana perginya? Ke gua mana? Kalau gua Nabi Muhammad kan belum ada. Ke gua siapa dia pergi? Jadi kan waktu iblis Guanya Yesus masuk lah. ke dalam daging babi, kemudian babinya kecebur ke dalam laut, Nggak ketolongi. iblisnya bersarang di dasar laut. Makanya dasar laut juga lah ada sarang iblis. Oh, berarti Yesus ke laut jadi nelayan waktu naik kapal itu. Kan, jadi Kan Oh, waktu yang waktu jalan-jalan Yesus itu. tidur di atas cuma di kapal, dalam iblis. ada iblis. waktu dengar dulu, Di waktu dasar Yesus, laut juga adalah sarang iblis. berarti ketika Yesus ke laut di atas kapal dia tidur, Yesus tidur di sarang iblis. Beda permukaan laut dengan dasar laut, bisa nggak kau bedakan, kawan? Kan di laut juga kan? Di dasar laut. Oh, Yesus ke dasar laut nyelam. Jadi gua gelap adalah sarang iblis. Berarti gua Dari gua termasuk gelap, gua Pak. gelap Yesus. Dia menyuruh seseorang, menjadikan seseorang memberitakan surga palsu. Berarti Paulus lah yang memberitakan surga palsu itu. Tidak, Kan sesudah Yesus baru ada Paulus. karena iblis atau antikristus adalah orang-orang yang tidak berjunjungan kepada Yesus. Paulus junjungannya siapa?
Yesus. Mana ada, kan dibunuhnya pengikutnya semuanya. Itu kan sebelum Paulus pengikut Yesus memang, tetapi setelah Paulus bertobat, jadilah Yesus. Siapa yang menyaksikan Paulus bertobat? Bagi Paulus. Siapa yang menyaksikan Paulus bertobat? Siapa yang menyaksikan? Ikan itu tertulis di Bible. Gak ada. Gak ada. Paulus itu pura-pura bertobat. Jadi nggak usah kau framing kita orang lainnya. Yang harus kau ceritakan kitamu. Roma 3 nomor 7. Tetapi jika Nggak kebenaran usah kau Allah oleh framing dustaku. kita orang lain. Dengar. Kalau kitamu Dengar, tidak ya. jong, Dengar. ceritakanlah. Kalau berdusta itu baik apa buruk? Apa? Berdusta baik apa buruk? Berdusta apakah baik atau buruk? Mm-mm. Belum tentu buruk, belum tentu baik. Berarti boleh berdusta. Boleh tidak boleh? Berarti kau jangan besok bawa-bawa hadis yang berdusta dalam 3 situasi itu lagi. Kalau boleh kau bilang sekarang. Sekarang gini. Ya, Berarti iblis ini masuk ke guanya Yesus. tidak pada saat Yesus hadir di dalam kuburannya. Babinya tadi mana? Apa? Babinya tadi mana? Kok babinya? Babi yang dimasukkan iblis tadi mana? Babi yang Di Yesus. babi di yang dalam perut Yesus. Yesus, Iya. di dalam perut Yesus, bareng iblis di dalam perut Yesus. Sekali. Serendah itu kak akiumu. Babi yang dimakan Yesus Quran tadi bukan kemana? dong. Kabarkanlah Quranmu kawan. Enggak. Ini kita harus selesaikan dulu masalah babi ini. Nggak ada gunanya. Tetap saja iblis itu antikristus. Antikristus Berarti adalah orang-orang yang tidak berjunjungan orang yang kepada makan Yesus. babi ini dia berteman dengan babi. Jadi Nabi Barbar adalah Nabi Kan yang kamu tidak bilang tadi, berjunjungan. Bu Masa, orang yang tidak makan babi berarti dia bermusuhan dengan babi. Orang yang makan babi dia berteman dengan babi, betul? Orang yang berteman dengan babi tidak makan babi. Karena iblis tidak mau makan teman. Jadi orang Kristen yang memelihara babi berarti dia memelihara musuhnya. Iya, untuk dimakan. Oh, berarti kalian memang mengasihi babi. Hah? Kalian mengasihi babi. Bukan mengasihi babi. Mau Kan memakan musuh babi. kalian itu. Mau memakan babi. Kan katanya kasih Tidak musuhmu. mau makan Kan kawan. kan kamu bilang tadi babi itu adalah musuh. Kenapa kau makan? Kan ajaran Yesus kasih sama musuhmu. Jadi dalam konteks kenapa Kristen memelihara babi? Karena musuh. Bukan karena mau Tadi dimakan. karena Kenapa kau makan babi? Ya berkenyang. Kenapa kau makan babi? Berarti kalau nggak musuh berarti temannya dong. Kalau nggak musuh, Kristen berteman sama babi. Kenapa Iya, kau makan berteman lah sama babi? babi. Tadi kau bilang kayak gini, ya. Orang yang tidak makan babi berarti dia berteman dengan babi. Orang yang makan babi berarti yang makan babi musuhan dengan babi. Sementara Yesus mengatakan kasihi musuhmu. Kenapa kau makan musuhmu? Jadi iblis tidak mau makan kawan. Iya. Coba Yesus jawab bilang gini, dulu. kasihilah. Yesus mengatakan Babi begini, kasihilah Nggak, ditanya dulu. musuhmu yang manusia. Babi itu musuhmu atau kawanmu? Musuh. Musuh. Berarti nggak boleh makan babi karena musuh itu harus dikasihi. Jadi Yesus Betul. begini, kata Yesus begini, kasihilah musuhmu yang manusia. Karena Nggak ada. Jangan Nggak ditambahin. ada. Jangan ngarang-ngarang. Nambah. ya, karena perintah. Oh berarti. Jadi Jangan ngarang-ngarang. kasihilah musuhmu yang manusia. Jangan Nggak ada. kasihi. Nggak ada kata yang musuhmu manusia, yang ada hewan. ditambahin. Bohong. Kasihi Yang sesama lewat lagi nggak ada. musuhmu.
Kasihilah musuhmu yang manusia. Jangan ada. kasihi Mana ada musuhmu ayat yang itu? iblis. Ngarang. Jangan kasihi musuhmu yang setan. Jangan Ya, kasihi tidak musuhmu boleh yang hewan. menambah-nambah dan mengurangi Iya. firman Gak Tuhan. mungkin. Itu konteksnya, di Bibeli itu konteksnya adalah untuk manusia. Sehingga gini. Oh, nggak ada. Beritakan Bibel ke seluruh makhluk. Nah, tuh. Jadi kasihilah Babi juga musuhmu yang makhluk ya, manusia. Tante, ya? Jangan kasihi musuhmu Iya. yang setan. Jangan Oke. kasihi musuhmu yang iblis. Jangan Oke. kasihi musuhmu yang hewan. Kenapa babi yang ada setannya ini dilepaskan oleh Yesus? Kan nggak boleh kasih musuh. Kenapa dilepas sama Yesus? Karena babi bukan manusia. Setan yang kutanya. Setan bukan manusia. Tapi musuh. Iya, kasihilah musuhmu yang manusia. Kalau yang setan jangan. Mana ada yang manusia? Jadi jangan Aman-aman kasihi aja. musuh Jadi- yang setan. Babi tadi sekarang berarti ketika orang Kristen memelihara babi, dia memelihara iblis. Memelihara musuh. Musuh lagi tadi. Berarti kamu memakan musuhmu. Iya, iyalah, musuh memang harus dimakan lah. Kan kata Yesus kasih musuhmu. Manusia, musuh hewan. Kalau ada yang babi bentuk Ada manusia, macam-macam musuh. kalau ada yang babi bentuk iblis, manusia macam mana? musuh yang setan. Jadi kalau babi ngepet, Musuh yang setan. kalau babi ngepet itu, Musuh yang setan. babi ngepet boleh. Jadi kasihilah musuhmu yang manusia. Jangan kasihi musuhmu yang iblis. Jangan Oh, kasihi ayatnya musuhmu bikin yang sendiri. hewan. Kenapa musuh yang setan tidak boleh dikasih? Kenapa minta penebusan dosa, minta tolong sama setan? Ya Pak, jangan asbun kau. Ketika Yesus mau disalib kan ikut kerja setan di sana. Kenapa? Kerjasama Ketika sama Yesus iblis. disalib kan ikut iblis, ikut andil kerjasama di sana. Iya, Jadi kerjasama tuh sekarang- sama iblis. Yang tidak suka sama Yesus disebut antikristus atau umat iblis. Kau suka nggak sama Yesus? Ya, Yesus kan junjunganku. Oke, kalau kau seandainya berada di penyaliban Yesus, kau tolong Yesus atau kau biarkan? Kok anda sekiranya Tante Mika adalah sudah dimakan anjingku. Kok ngamuk? Kalau kau ada di zaman Makanya Yesus, jangan kau salibkan pakai Yesus anda-andai. atau kau tolong Yesus? Ya, karena Yesus Kalau tidak kau, ditolong. kalau kau di Yesus zaman tidak Yesus, perlu kau ditolong. salibkan Yesus atau kau tolong? Yesus tidak perlu ditolong. Oh, berarti kau musuh Yesus. Sama kau sama iblis. Jadi Yesus tidak perlu ditolong karena dia seorang Allah. Oke, berarti Yesus tidak perlu ditolong ya? Iya, Kenapa waktu Yesus naik keledai ditolong oleh dua muridnya? ditolong apanya? Naik ke keledai. Oh, itu maksudnya, itu aja. Masa itu engkau anggap menolong? Kan itu menolong Yesus, katanya nggak boleh Belum nolong kali Yesus, lah itu kau. ditolong. Belum kali lah kau. Kau yang belum, tadi kata kau nggak boleh ditolong, sekarang tiba-tiba muridnya nolong dia naik keledai. Masa itu pun namanya pertolongan? Jadi itu apa namanya? Nah, tertulisnya nolong kok. Menolong naik keledai. Tertulis itu. Yang pasti gini, hafal. Ayo. Nabi barbar tidak berjunjungan. Enggak, panik. Jangan sekarang panik, ya. Kan kau bilang Yesus itu tidak perlu ditolong. Kenapa naik keledai ditolong sama muridnya? Ya nggak itu aja masa dibilang menolong? Jadi itu ngapain namanya kalau nggak ditolong? Sama aja, itu namanya Kan tertulisnya menolong. muridnya menunjukkan rasa hormat. Ditolong nggak oleh muridnya? Bukan ditolong namanya itu. Itu tulisannya Namanya ditolong. muridnya menunjukkan rasa hormat. Oh, berarti besok ganti ayat itu ya? Hah? Besok ganti tulisan ayat itu ya? Ya. Makanya gini pakai otak. Yesus pakai otak naik keledai. Pertanyaan saya,
Ketika Yesus naik keledai ditolong tidak? Bagaimana alif lam lam ha mencipta? Ketika padahal dia Yesus tidak naik berotak. keledai ditolong tidak? Masa? Coba jelaskan bagaimana alif lam lam ha mencipta padahal dia tidak berotak. Ketika Yesus naik keledai, kau menghujat kau, aku bertanya baik-baik, kau bawa aja aku lagi. Banyak lagi Kristen mau naik, botol kali kau. Ya. Alhamdulillah, diskusi ini mengingatkan kita bahwa perbedaan bukan alasan untuk bermusuhan, tetapi kesempatan untuk saling memahami. Kita boleh berbeda dalam keyakinan, tetapi semua manusia sama dalam pencarian akan kebenaran dan kedamaian. Semoga diskusi ini membuka hati, meluruskan pandangan, dan menguatkan iman kita untuk terus belajar tanpa merasa paling benar sendiri. Jika ada hal yang menurutmu menarik, menantang, atau mungkin bertentangan dengan pandanganmu, sampaikanlah dengan cara yang baik dan beradab di kolom komentar. Karena sesungguhnya, adab dalam komentar adalah cerminan dari keimanan seseorang. Terima kasih telah menyimak sampai akhir. Semoga Allah memberi petunjuk kepada siapapun yang sungguh-sungguh mencari kebenaran. Sampai ketemu lagi dan tunggu video selanjutnya diskusi dan debat apologetik Islam dengan oknum Kristen lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.